Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Wush. Tapi tidak secepat kilat, hanya 350 km per jam. Begitulah mengapa dikatakan kereta cepat. Masih kelihatan sama mata. Ya, kali ini datang dari Pak Mahfud. Ya, bahwasannya beliau ini seperti yang kompor adanya endusan indikasi korupsi di WUS tersebut. Bahkan hal ini dibawa-bawa ke area politik dan tujuannya jelas, siapa yang akan kena? Joko Widodo. Presiden terbaik kita. Ya, tapi ini ada yang kebuka ya, bahwasannya Pak Mahfud ini sendiri nggak punya bukti bahwasannya ada indikasi korupsi di WUS tersebut. Beliau hanya menonton pada saat itu, menonton di acara Garuda TV lah, bahwasannya ada pakar yang mencoba menghitung bagaimana kok WUS ini bisa bengkak dan dianggap bisa merugikan negara. Kenapa begitu? Nah, dari situlah Pak Mahfud langsung mencuit dan memberikan komentar di podcastnya terkait kereta cepat WUS ini. Bagaimana selengkapnya? Apa kata Pak Mahfud? Mari kita simak video yang gua persembahkan untuk lo, biar kita jelas, biar kita kagak fitnah, biar kita kagak nuduh. Bahkan di sini Pak Mahfud juga belum yakin bahwasannya Pak Jokowi itu koruptif, belum yakin. Mungkin ini bawa-bawahannya nih, ada yang main-main nih. Kita kagak tahu ya. Ayo kita lihat aja videonya bersama. Let's go, kita play. Oke, Prof. Mahfud, tapi kalau Anda tadi sudah mendata siapa-siapa saja yang seharusnya dipanggil. Kalau Anda kemudian dipanggil, apa yang bisa Anda ceritakan tentang bagaimana pemindahan dari Jepang ke Cina? Oh, saya tidak akan cerita itu karena saya waktu itu belum jadi pejabat. Saya akan cerita bahwa saya mendengar dari programnya Tasya yang menghadirkan Pak Antoni Budiawan dan Pak Agus Pambagio yang dia punya hitung-hitungannya dan disampaikan di televisi itu, di dialog itu, serta prosedurnya yang aneh. Gitu. Kan mereka yang bicara. Saya sesudah itu saya mengutip dan mengulas, malah itu yang meledak, bukan ke substansi kasusnya. Lalu ada yang bilang, kenapa Pak Mahfud meledakkan itu? Saya tidak meledakkan, sudah ada sehari sebelumnya udah meledak tuh. Kan gitu aja. Kalau saya dipanggil saya bilang tidak tahu. Jadi Prof. Mahfud benar-benar posisinya sebagai penonton ya saat itu? Sebagai penonton Anda, dan karena tidak ada yang meledakkannya secara serius, maka saya angkat di podcast saya. Ini ada gini loh, harus diperhatikan nih. Kan harus begitu karena itu menyangkut utang besar. Gini loh, dulu kenapa pemerintah itu memindahkan jaminan, memindahkan kontrak dari Jepang yang harganya lebih murah, kok dipindah ke Cina? Karena katanya ini B2B, sedangkan Jepang meminta G2G, government to government. Ini dipindah bisnis to bisnis sehingga tidak ada anggaran negara. Dan waktu itu pemerintah juga mengatakan ini murni dari bisnis ke bisnis. Nah, sesudah agak busuk kan, mungkin kerugiannya besar, lalu dipindah agar diselesaikan oleh Pak Luhut. Itu sebabnya Pak Luhut mengatakan masuk ke saya ini sudah busuk gitu. Jadi Pak Luhut tidak ikut dari awal. Itu yang saya pahami karena Pak Luhut bukan menteri yang terkait ketika ini dibuat gitu. Nah, dan sekarang ya Tasya, ini belum lama ini ternyata ada peraturan Menteri Keuangan yang tidak diketahui banyak orang bahwa pemerintah memberi jaminan atas hutang itu.
Sehingga diatur mekanismenya. Kalau terjadi gagal bayar, bagaimana kalau uangnya kurang dan sebagainya, mekanisme. Itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 89. Katanya dulu enggak ada jaminan dari pemerintah. Sekarang dengan adanya jaminan pemerintah kan, akhirnya pemerintah pasti bicara APBN. Kalau sudah jaminan dari pemerintah apa? Kalau bukan APBN, kalau bukan kekayaan negara, kan gitu kan? Iya. Keuangan negara itu kan termasuk barang-barang juga. Nah, ini cilakanya kita tidak pernah tahu aksesnya. Tidak pernah punya akses untuk melihat kontraknya itu kayak apa, kan gitu kan? Iya. DPR juga dulu kan tidak pernah raker soal ini dengan Rini Sumarno, cuma dengar-dengar berita dari koran aja. Gitu. Pertanyaan yang paling penting adalah, bisakah Jokowi kemudian dimintai pertanggungjawabannya atas keputusan yang sebenarnya kalau kemudian kita menyimak pernyataan dari Agus Pambagio dan juga Antoni Budiawan pada waktu itu, seolah-olah memang itu keputusan yang diambil presiden meskipun sudah mendapat note-note yang tidak merekomendasikan untuk mengambil kontrak itu. Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti, tentu memang yang harus bertanggung jawab pertama presiden dong. Karena dia yang pada waktu menjaminkan dirinya bahwa ini ide saya dan rakyat perlu, dan kita semua percaya karena kita kan sampai saat ini pun percaya bahwa WUS itu penting ya untuk investasi sosial, investasi politik, ekonomi dan sebagainya ya. Sebagai pemicu perkembangan ekonomi kita anggap penting, dan kita berpendapat WUS itu tidak harus untung, bukan untuk mencari untung. Di mana-mana yang lebih banyak keuntungannya itu pada lingkungan sosialnya. Kalau kayak gitu kan timbul usaha-usaha di sampingnya, timbul hotel dan sebagainya gitulah. Tetapi keuntungan itu memang tidak dicari, tetapi juga tidak boleh ada korupsinya. Nah, kalau ada korupsinya maka pertanggungjawabnya pada yang membuat keputusan gitu. Meskipun saya belum yakin lah bahwa Pak Jokowi secara koruptif lewat itu, tapi kalau itu ada adalah tanggung jawab dia karena dia yang memutuskan memindahkan itu. Baik, kan jadi Prof. Mahfud, sebenarnya logika Jokowi yang mengatakan bahwa ini adalah investasi sosial sebenarnya bisa diterima ya? Oh, bisa diterima, bisa diterima. Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu. Gitu, dan kita tidak pernah tahu kontraknya dan kapan itu dibahas dengan DPR kan gitu. Nah, prosedur-prosedur yang melanggar itu yang aneh, yang sering saya sebut mungkin terjadi détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir itu artinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran itu. Siapa yang melakukan itu? Presiden. Presiden mau korupsi apa enggak? Mungkin tidak. Itu ingin cepat aja, ingin praktis gitu. Nanti bisa dibuktikan apa ada mens rea untuk itu. Tapi kalau di tingkat lapangan terjadi korupsi di saat nego-nego, itu tentu pemeriksaan difokuskan pada yang nego-nego. Karena banyak pertanyaan yang mungkin bisa Anda klarifikasi dan juga Anda jawab. Salah satunya juga mungkin pertanyaan publik, mengapa, langsung saja saya tanyakan Mas Aryo, mengapa beban dari biaya anggaran kereta cepat ini begitu besar? Mengapa kita baru tahu sekarang? Iya. Jadi Mbak Maria, jadi perlu saya jelaskan ya, kenapa kemudian saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan WUS ini ya. Jadi bukan sebenarnya dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional, tapi posisi saya sebelumnya sebagai deputi di Kemenko Marves, waktu itu memang saya ditugaskan untuk menyelesaikan proyek ini ya. Jadi sejarahnya dulu ketika 2020 ya, ada kabinet baru, teman-teman di Kementerian BUMN, dari Pak Menteri BUMN waktu itu, Pak Erik ya, mengajak kami di Kemenko Marves untuk ya kita menyelesaikan proyek WUS ini. Jadi ya mulai dari situ lah, tapi kan ada COVID segala macam, ya kita lewat Zoom, coba rapat, coba mengidentifikasi masalah, yang lain-lain. Ya memang yang kalau Pak Luhut ngomong kan, wah ini saya terima ini udah busuk nah, gitu ya. Nah itu dia, kami juga ingin mengklarifikasi hal itu memang, gitu kan. Kalau kita lihat kita merefleksi pada saat itu ya Mbak, memang ada berbagai macam masalah yang terjadi ya. Pembebasan lahan yang tidak optimal, baru sedikit, sehingga akhirnya konstruksinya juga tidak bisa berjalan gitu ya. Koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, terus juga pemilihan isu-isu terkait dengan konektivitas gitu ya.
Ya ada satu contoh lah Mbak, misalnya yang waktu itu kita juga cukup lama untuk menyelesaikan. Pemilihan trase ini membelah kawasan industri gitu ya. Kawasan industri orang. Ada satu perusahaan baru beli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trasenya WUS gitu ya. Kena trasenya itu bukan di pinggir atau ini dibelah ketupat Mbak. Wow. Jadi ya kalau dari sisi pemerintah kita hanya membebaskan yang di tengah, kanan kirinya kan kita nggak bisa. Ya akhirnya dia juga pabriknya tidak bisa dibangun gitu. Jadi ya kita cukup lama bernegosiasi gimana kita bisa menyelesaikan. Terus juga tadi isu-isu koordinasi segala macam. Tapi ya buat kami waktu itu yang ditugaskan ya kita profesional, ya kita identifikasi masalah, kita selesaikan gitu ya. Kita juga nggak ngulik-ngulik ke belakang ini ada apa segala macam. Ya kalau itu nanti akan habis waktu, proyeknya juga nggak selesai. Oke, artinya kalau Anda ceritakan tadi di awal, artinya Anda juga mengikuti jejak dari awal proyek ini ada, termasuk juga pada saat adanya rencana proposal proyek ini dijalankan dengan Jepang sebelum kemudian China yang dipilih. Iya, jadi memang cukup unik ya. Jadi saya waktu di KSP, waktu sama Pak Luhut di awal, itu di 2015, awal-awal tahun ya, saya ditugasin Pak Luhut, coba pelajari nih, ada 2 proposal feasibility study dari Cina dan dari Jepang. Jadi mungkin saya waktu itu punya kesempatan untuk melihat 2 proposal. Gak banyak orang tuh yang bisa melihat itu. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat ini agak unik Mbak, proposal ini dibuat Jepang sama Cina, tapi konsultan yang di Indonesianya sama-sama, satu LAPI ITB. Nah, tapi kemudian keluar ada 2 angka. Yang Cina jumlah penumpangnya 64.000, yang Jepang 44.000 gitu kan. Padahal ini konsultannya sama gitu kan ya. Tapi udahlah itu kita terima. Cuma ada satu hal yang waktu itu perbedaan fundamental dari 2 proyek ini. Jadi kalau Jepang itu utang itu diberikan kepada pemerintah. Jadi utang diberikan kepada pemerintah. Pemerintah nanti yang akan menggunakan dana utang ini untuk membangun infrastrukturnya, rel kereta api apa segala macam, jembatan itu yang paling mahal. Nah artinya 100% utang ditanggung pemerintah APBN. Jadi kalau itu dulu proposal yang kita terima, ya kalau saya lihat waktu ininya, ya itu yang akan terjadi. Ya masalah sekarang sih nggak akan terjadi. Kenapa? Karena semuanya udah ditanggung APBN. Dan gitu juga ya. kan untuk besaran biaya dan juga suku bunga kan jauh lebih Nah itu nanti saya akan bahas. Dibandingkan ya, Cina. Itu saya akan bahas. Nah kalau proposal dari Cina, dia utangnya tidak ke APBN, tidak ke pemerintah, tapi kepada perusahaan joint venture. Artinya apa? Utang yang diberikan ini sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak. Kita punya 60-40%. Jadi ya Indonesia menanggung 60%. Pihak Tiongkok juga menanggung 40%. Beda tadi kalau dengan Jepang semuanya 100% akan ditanggung oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi ini menurut saya yang fundamental dan publik perlu tahu. Terus tadi yang kedua ya soal biaya. Ini menurut saya cukup sulit untuk membandingkan apple to apple. Kenapa? Kan orang membandingkan kita sekarang habis 7,2 miliar dolar, terus kemudian proposal Jepang waktu itu jauh lebih murah ya sekitar 4 atau 5 miliar dolar. Tapi kita sebenarnya membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Satu, proyeknya ini udah selesai, keluar angka 7,2 miliar. Yang ini masih di atas kertas. Nggak apple to apple, karena itu belum terrealisasi. Pada misalnya saat saya awal ambil, China proyeknya berapa harganya? angkanya mungkin sekitar 5 ya. Tapi gini, ketika kita lakukan perbandingan, sebenarnya kalau yang paling bisa dilakukan itu perbandingan biaya konstruksi. Itu nggak terlalu beda jauh. Yang membedakan nanti itu adalah kompensasi lahan, yang lainnya itu membedakan. Tapi saya mau ambil gambaran Mbak. Ini kita selesai 7,2 miliar, kita ada cost of run 20%, sekitar 1,2 miliar gitu ya. Nah, kita coba bandingkan dengan proyek kereta cepat lain yang juga dibangun misalnya oleh Jepang, ada di India gitu ya. Itu ada dari Maharashtra ke Ahmedabad ya, 500 km. Belum selesai proyeknya Mbak, tapi kalau dari analisis-analisis yang ada, diperkirakan ini masih belum angka aktual, cost of run-nya akan dari 13 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar gitu ya. Wow. Jadi makanya kalau kita mau membandingkan ini sesuatu yang masih di atas kertas dengan sesuatu yang sudah selesai, itu perbedaannya signifikan. Nah itu menurut saya kalau soal biaya. Yang kedua suku bunga. Nah ini juga yang perlu dipahami Mbak. Suku bunga 2% di dolar
itu tidak bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan 0,1% di yen. Kenapa? Karena tadi ini dua currency-nya beda. Nah, kalau kita mau menyamakan ke US dollar, kita harus hitung nih, yen ke US dollarnya berapa. Dulu waktu 2015 berapa, sekarang di 2025 berapa. Kalau kita gunakan perbandingan kurs yennya itu ya, ekuivalennya kurang lebih sama hitungan saya, 2,1, 2,2. Gitu. Jadi kalau ini sih menurut saya kalau kita di finance ya, dalam melihat suku bunga ini nggak bisa langsung letter luck. Sama lah kalau Mbak pinjam di rupiah dengan pinjam di US dollar pasti bunganya kan akan berbeda. Kalau kita mau nyamain itu ada perhitungannya sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat itu yang kita pelajari. Nah, tapi waktu itu kita sampaikan beberapa rekomendasi Mbak bahwa oke, ini utangnya dalam mata uang asing. Artinya kita ada resiko tingkat nilai tukar gitu. Waktu itu kita sampaikan ini harus ada upaya hedging gitu. Jadi kalau kita sekarang kan kenapa proyek WUS ini ruginya cukup besar, salah satunya adalah karena tadi rugi kurs ya. Sebenarnya ini unrealized ya, kalau kita di accounting bilangnya unrealized. Tadi kenapa? Karena kursnya mungkin tahun lalu sekitar 15 something, sekarang 16.000 gitu ya. 2015 itu masih 13 ribuan, sekarang 16 ribu. Nah ini juga nanti jadi satu poin dalam restrukturisasi yang saya kira juga akan dinegosiasikan ulang. Jadi terkait dengan hal ini menurut saya ya itu yang kita pelajarin. Tapi ya waktu itu kan kita kasih rekomendasi dan bagaimana keputusannya kita udah nggak ikut lagi Mbak. Kita baru kemudian masuk lagi ya ketika 2020 ya. Jadi terkait dengan negosiasi berapa EPC-nya, jalurnya akhirnya yang dipilih seperti apa, negosiasi pinjaman segala macam. Ya waktu itu saya Pak Luhut kita nggak terlibat. Baru ketika di Kemenko Marves ya kita dicemplungin. Oke, ini harus lihat nih gitu. Nah, itu dia. Dua video dari sumber yang berbeda. Yang satu Prof. Mahfud MD. Beliau itu hanya menganalisa dari sebuah perbincangan di media TV, Garuda TV. Lalu beliau coba menganalisa, oh kok ini. Dan beliau bertanya-tanya, benarkah ada korupsi di sana? Tapi yang satu lagi adalah sumber langsung. Beliau yang justru melihat langsung tuh proposal yang diberikan Pak Luhut waktu itu untuk mempelajarinya, proposal dari Cina dan Jepang bagaimana yang baiknya, dan itu beliau tadi bilang sudah rekomendasikan. Setelah itu beliau berhenti, nggak tahu bagaimana keputusannya. 2020 akhirnya beliau ditunjuk lagi oleh Pak Luhut juga bersama, dan akhirnya ya artinya proyek itu dianggap busuk artian ini ya udah banyak masalah di mana-mana ya untuk pelaksanaannya. Akhirnya terjun lagi dan sekarang jadi. Nah, disitulah bisa kita simpulkan aja bagaimana pikiran kita ya analogi kita aja ya bahwasannya ya Pak Jokowi sendiri udah ngomong bahwasannya ini niat baik dari seorang presiden yang coba memecah kemacetan dan bahkan kerugian yang ditanggung akibat kemacetan itu luar biasa banyaknya. Nah, dengan cara membangun WUS, jalan tol, dan lain-lain, berharap kerugian negara karena kemacetan itu bisa diperkecil lah ya, diminimalisir. Begitulah kira-kira, ribet dah pokoknya. Tapi memang kalau memang ada korupsi di bawahnya harus tetap dibereskan. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.